Halo RBers, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing mengenai pengenalan wajah saat kita pergi naik pesawat terbang. Kenapa saya sharingnya itu mengenai pesawat terbang? Karena um, yang menggunakan fitur pengenalan wajah itu rata-rata ya seperti maskapai. Karena kan dia biasanya antar negara gitu kan. Dan ya gitu deh teman-teman, kalau naik kereta segala saya rasa belum pengenalan wajah ya. Pengenalan wajah itu seperti biometrik saat kita bikin paspor, kita difoto, itu salah satu pengenalan wajah. Dan itu sangat krusial apalagi berhubungan kalau kita terbang antar negara yang requires, membutuhkan visa. Contohnya visa itu ada negara-negara misalkan dengan paspor tertentu yang free visa bebas kunjungan gitu, izin kita masuk ke suatu negara. Ada negara-negara yang memperbolehkan kita free visa atau tidak usah mengurus visa terlebih dahulu. Tapi ada negara-negara yang concern harus memiliki visa. Nah, kalau kita tidak memiliki visa, kita tidak bisa terbang ke suatu negara kan. Nah, oke, kita nggak bicara visa dulu, tapi gini, itu saya pengalaman di tahun 2023 ini April, bahkan sebelumnya saya yakin ini sudah ada, saya cuma nggak tahu tepatnya di bulan tahun berapa. Itu saat kita ke luar negeri, itu di imigrasi di Indonesia di Soekarno-Hatta pun sudah melakukan verifikasi wajah. Jadi mencocokkan antara paspor kita dengan wajah kita. Dan efeknya pengaruh kalau kita tidak melakukan verifikasi visa, itu kita nggak bisa secara elektronik, secara otomatis gitu melewati gate pintu imigrasi keimigrasian. Ini di luar pintu, ini di luar pemeriksaan ini keamanan. Pemeriksaan keamanan itu termasuk yang kita tahu barang-barang berbahaya, air minum kan kita masuk ke pesawat itu juga dibataskan, itu nggak boleh 200 mili ya, nggak boleh lebih dari 200 mililiter kalau setahu saya. Nggak boleh 20 minimum, itu ada kayaknya 200 mililiter kalau saya nggak. Jadi 200 mili ya seberapa ya teman-teman, batasnya ada gitu, ada ketentuan. Jadi di tiket kita itu biasanya dicantumkan bahwa, kan sekarang tiket pun sudah bukan manual, rata-rata elektronik kan, dari email kayak gitu. Jadi fitur pengenalan wajah ini di luar keamanan, Kak. Saya nggak bicara keamanan lagi, kita masuk ke yang fitur pokoknya pengenalan wajah. Jadi kalau kita telah melewati gate di Soekarno-Hatta, itu ada keamanan, body check, misal ikat pinggang kita disuruh copotin, dilihat ya ada bom nggak, ada bahan terlarang nggak, ada ngumpetin narkoba gitu misalnya, atau apa gitu, serbuk terlarang nggak, itu disuruh copotin, dilihat ininya kayak gitu teman-teman ya. Oke, setelah itu setelah selesai keamanan, nanti saya mau bahas lagi mungkin di video lain. Kita masuk ke ini pintu. Jadi pertama check in itu kita dapat boarding pass untuk masuk ke pesawat, surat masuk ke pesawat. Setelah boarding pass, pemeriksaan keamanan, lalu paspor kita dicek. Paspor kita itu dicek, termasuk belum visa teman-teman. Atau gini, kita waktu mau masuk ke pesawat itu boarding pass itu akan dikeluarkan kalau kita memiliki visa atau hak legal untuk terbang. Boarding pass dikeluarkan. Jadi ini pemeriksaan bertahap-tahap kalau akan terbang. Oke lah, kita masuk. Setelah boarding pass keluar, check in, boarding pass diizinkan, keluar boarding pass, keamanan, lalu pemeriksaan wajah melewati imigrasi. Melewati imigrasi itu pemeriksaan surat kita lengkap gak? Kita legal gak? Kita bermasalah gak untuk meninggalkan Indonesia gitu, meninggalkan suatu negara. Itu tercatat tuh di komputer, di internet, di database-nya itu, Kementerian Hukum dan HAM kali ya. Wajah kita itu ini gak? Nah, itu ada yang otomatis, ada juga dulu manual, sekarang rata-rata otomatis. Kalau
kita nih, makanya kita nih waktu bikin paspor gitu teman-teman, itu harus wajah kita tuh kita usahain rapi, serapi-rapinya, seada-adanya, seril-rilnya dengan sehari-hari kita. Jadi nanti kita waktu kecapean gitu ya, masuk ke mau terbang gitu ke luar negeri, itu nanti nggak beda. Karena kalau misalnya kita di foto pas foto di imigrasi ngantuk ya, atau enggak beda gitu, kita di imigrasi misalnya nggak pakai kacamata, copotin kacamata. Oke, kita nanti waktu mau terbang tadi kan bikin paspor nih, kita nggak pakai kacamata. Saat kita terbang, kita pakai kacamata, itu langsung bisa beda lagi komputernya, bisa nggak ngenalin wajah kita, karena itu kan paspor kita dimasukin gitu, itu ada foto gitu kan ya. Kalau kemudian kita ngelihat nih ngedongak ke layar gitu ya, di foto gitu atau di scan gitu, kalau berbeda itu pintu nggak kebuka-buka, malah merah, nggak hijau, lampunya nggak hijau, merah, jadi aduh, nggak kebuka-buka deh. Jadi itu ada dua pintu, satu pintu untuk verifikasi apa ya, verifikasi apa gitu, lalu pintu keduanya itu cocok gak. Jadi jangan misalnya nanti orang yang pertama yang masukin paspor nih, jadi seperti ini, kita ke taman safari gitu, pintu masuk harimau nih, apalagi nih yang hewan buas, masuk gate pertama, oke, masuk semua gitu kan, ada jeda pintu kedua. Jadi kalau ada binatang berbahaya nyelip di antara pintu satu sama pintu kedua, itu kekunci gitu. Ini bisa juga pencegahan itu. Jadi pengenalan wajah pertama sama pasportnya itu di awal. Kalau bisa masuk gini kan, nah bisa saja kejadian kalau orang nih dipakai calo gitu, misalnya orang yang berbeda gitu ngebantuin gitu, nggak ngerti nih apa dia fingerprintnya berbeda, itu kan pakai sidik jari, pengenalan wajah, cocokin sama paspor gitu. Kalau itu berbeda, nanti di gate 2 nya itu misalnya dibantuin orang pertama, nanti waktu mau pintu kedua itu kekunci lagi, harus panggil security, keamanan yang bertugas pemeriksaan, namanya apa ya, petugas imigrasi, report. Jadi nah makanya kalau nanti pintu pertama udah nggak kebuka, cepet-cepet udah minta tolong manual. Efeknya nih nanti pengaruhnya kalau kita pakai manual, di waktu kita pulang segala manual lagi. Kalau kita pergi manual, pulang kita mau coba otomatis lagi, aduh, kayaknya nggak bisa. Ini kejadian di ada keluarga saya gitu teman-teman, setahu saya begitu ya. Jadi pulangnya harus orang-orang cepet gitu, bisa ngelewatin pintu. Kita nih udah pergi manual lama, pulangnya lama lagi. Jadi misalnya kita berdempetan nih, sebelah-sebelahan gitu ya, pulangnya dia harus cari orang petugas gitu, ngejauh teman-teman, untuk verifikasi manual. Jadi seperti orang asing yang diverifikasi manual. Kemudian kita di negara tujuan itu ada lagi pintu, tapi dia kalau mau ngenalin kita, mengenal kita, ditanya kan tujuannya apa, berapa hari, dilihat tiket pulangnya kapan. Ya udahlah, kalau nggak mencurigakan langsung izinkan gitu masuk kan. Nah cuma rata-rata negara lain, negara Hong Kong pun juga udah nggak ada stempel itu lagi. Dia pengenalan wajah, disuruh ngeliat ke wajah lagi, ke monitor, ke kamera. Nanti di kamera udah dia sistemnya print, dia nggak stempel gitu lagi. Jadi paspor kita itu seperti bersih teman-teman di negara itu. Oke, lalu kita udah bisa bebas gitu. Nanti kita waktu pulang dari negara itu lagi, waktu mau masuk ke boarding ke pesawat kan, kita check in lagi, kemudian check in, diperiksa lagi, izin kita visa sesuai gak. Kemudian nanti kita harus punya aplikasi Peduli Lindungi, zaman waktu COVID gitu ya, atau sekarang nih, atau kartu sehat gitu, aplikasi sehat gitu ya. Oke, dia cuma ingetin ya. Oke, proses boarding pas keluar kan di ini, waktu kita waktu mau masuk ke pesawat ada lagi itu kan,
apalagi penerbangan internasional kan, yang orang dari berbagai paspor, berbagai kewarganegaraan itu ada di sana, dimana nggak semuanya itu sesuai boleh untuk masuk ke suatu negara tanpa visa. Kayak Indonesia sama Hong Kong itu kan visanya itu bisa free gitu. Dari Hong Kong juga diperiksa nih paspor sama, jadi kita punya boarding pass itu di scan gitu teman-teman. Jadi itu kan boarding pass itu ada orangnya nih, sebenarnya setengah manual setengah elektronik. Jadi boarding pass kita di scan pakai alat gitu kan, lihat data-datanya, dicocokin sama paspor kita. Kemudian di paspor kita kan ada foto kan, nah wajah kita disuruh scan lagi ke layar, sesuai gak? Nah itu secara elektronik tuh. Kalau antara wajah sama paspor kita beda lagi, nggak bisa lagi nanti masuk ke pesawat, atau nggak verifikasi manual itu benar kita nggak. Kalau itu yakin sesuai itu kita, silakan masuk lancar. Kalau enggak, itu karena katanya didenda segala ya maskapai ya, kalau orang misalnya nggak punya visa atau orang yang berbeda naik pesawat, nanti di negara tujuan jadi masalah, jadi di reject lagi di negara itu, dan kayaknya maskapai ada didenda kayak gitu teman-teman. Jadi yang saya mau share, teman-teman harus siap sama wajah kita saat bepergian. Kita harus happy ya, seperti kita membuat paspor, kita kan merasa bahagia, gembira gitu kan, akan berjalan, akan melakukan wisata, akan melakukan pengalaman baru gitu, akan cruising gitu, naik pesawat terbang, fly gitu kan. Nah, jadi wajah kita nggak boleh murung, dan itu harus sesuai. Ini wajah kita, jaga kesehatan teman-teman, jaga kebahagiaan. Jadi wajah kita selalu energik, ceria, bahagia. Nanti gampang kita pergi pulang kemana-mana lancar. Kita di interview di suatu negara, mau kemana, tujuannya berapa lama gitu, bisa bicara bentar gitu, karena kan kita nggak bisa kerja segala kan di negara orang, nggak diizinin kayak gitu, kecuali kita punya visa khusus untuk bekerja, untuk ya ada inilah visa khusus kan kayak gitu teman-teman, work visa contohnya. Ya udah, itu yang saya mau share teman-teman. Semoga kita yang mau kita pelihara, kita mau bepergian atau enggak, wajah kita selalu dijaga, selalu ceria, bahagia, sama dengan identitas kita, dengan kepribadian kita, dengan menunjukkan selalu kebahagiaan, agar kita bertemu orang lain, bertemu AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan komputer, semua lancar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.